salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pusat Nurul Salombanua dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung semester 5, angkatan 2018. Dalam konten YouTube saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang dengan dosen pengampu Ibu Delita Ega Andini, STMT. Adapun judul tugas besar saya pada kali ini yaitu proses perencanaan reklamasi tambang pada penambangan pasir kuarsa di PT Kuarsa Jaya Mahe di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelum saya mulai presentasi saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Program reklamasi PT Kuarsa Jaya Mahe. Identitas perusahaan PT Kuarsa Jaya Mahe merupakan anak cabang dari PT Himata Jaya Mahe atau Himata Group yang bergerak di bidang pertambangan pasir kuarsa. PT Kuarsa Jaya Mahe ini terletak di Jalan Kasih Sayang, Dusun Burung Mandi, Kecamatan Mangkubang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dengan status pemodalan PMDN dengan bidang usaha kegiatan pertambangan pasir kuarsa dan SK AMDAL yang disetujui 008 garing AMDAL 1 garing RLK garing KLH dan yang mempertanggungjawabkan yakni Dr. Insinyur Pusat Salombanua MT. Ini merupakan identitas perusahaan. Kemudian status perizinan PT Kuarsa Jaya Mahe merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan khususnya pertambangan pasir kuarsa. PT Kuarsa Jaya Mahe sebagai pemegang persetujuan izin usaha pertambangan sesuai dengan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 18545 garing 245 garing Belitung garing 2020 dengan luas eksplorasi seluas 375 hektar dan IUP operasi produksi sebesar 340 hektar. Persetujuan dokumen lingkungan hidup berdasarkan Kepmen ESDM nomor 1827/2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa kawasan, status dan fungsi area kuarsa pertambangan eksplorasi PT Kuarsa Jaya Mahe seluas 375 hektar yang terdiri dari yang pertama keseluruhan luas operasional tambang PT Kuarsa Jaya Mahe seluas 340 hektar dan kurang lebih 35 hektar merupakan area penggunaan lain. Lokasi kesampaian wilayah dari site penambangan PT Kuarsa Jaya Mahe dapat ditempuh kurang lebih 80 km ya dari pusat kota. Jadi akses jalan itu kurang lebih 3 jam dari Desa Mangkubang ke pusat kota yakni di Kota Tanjung Pandan. Kemudian dari Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur ke site penambangan itu kurang lebih 5 menit dapat diakses dengan melalui jalur darat. Jadi akses dari perjalanan cukup baik, tidak terlalu jauh dan memudahkan dari kegiatan pertambangan. Kemudian peta guna lahan sebelum ditambang yang merupakan potensi dan karakteristik yang dimiliki wilayah Bangka Timur yakni berada di dekat pantai. Jadi mata pencaharian penduduk yang merupakan peta dari kawasan yang akan ditambang yang masuk dalam IUP operasi produksi PT Kuarsa Jaya Mahe dengan menggunakan skala 1:25.000 yang berdasarkan peraturan atau Kepmen 2018, maka kami menentukan bahwasannya dari lokasi IUP operasi produksi kami ini berada di dekat pantai dan bisa kita lihat di peta bahwasanya area di sekitar IUP operasi produksi itu adalah dataran rendah selain di pesisir pantai. Nah, tata guna lahan berdasarkan dari peta tadi kita tahu bahwasanya karakteristiknya dari wilayah Belitung Timur itu adalah daerah agraris yang memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki produk unggulan seperti perikanan, produk pertanian padi, peternakan, tanaman sayuran dan lain-lain, sehingga menunjukkan hasil bahwasanya area kegiatan memiliki fisiologis daerah yang dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 18,56 meter dari permukaan laut.
sebagian besar kondisi topografi adalah laut dengan luas kurang lebih 25.461,03 km persegi. Jadi tidak heran bahwasanya destinasi wisata utama dari Kabupaten Belitung Timur ini merupakan daerah wisata ya. Ini merupakan rencana pembukaan lahan yang kami perhatikan dan yang menjadi sorotan untuk kami. Yang pertama, pemilihan daerah penambangan, pemilihan dari daerah penambangan. Jadi kami memilih Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Kecamatan Manggar ini karena sumber daya utama yang menjadi sorotan kami yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, yakni batu granit. Yang kita tahu bersama bahwasanya batu granit ini memiliki mineral penyusun yang terbesar yaitu kuarsa ya, atau SiO2. Jadi dari batuan granit itu teralterasi sehingga menghasilkan banyak aset kuarsa yang pada saat itu menjadi sorotan utama untuk kami dan juga berada di pesisir pantai dengan sumber daya yang sangat melimpah. Kemudian kami melakukan eksplorasi dengan peninjauan di lapangan kemudian kami juga melakukan uji laboratorium. Jadi sampel yang telah kami dapatkan di Kabupaten Belitung Timur tersebut kami olah atau kami uji di Laboratorium Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung yang terletak di Desa Balong Hidup. Jadi hasil dari uji laboratorium kami pada saat itu bahwasanya pasir kuarsa atau mineral kuarsa yang terdapat pada Kabupaten Belitung Timur itu merupakan mineral kuarsa yang sangat bagus kualitasnya. Dan setelah kami melakukan studi kelayakan dengan mencari sumber daya, dan ternyata sumber daya dan cadangan yang terdapat pada Kecamatan Manggar tersebut sangat-sangat melimpah, sehingga kami melakukan studi kelayakan dan memang mineral kuarsa yang ada di sana itu sangat-sangat berpotensi dan sangat layak untuk ditambang. Kemudian untuk jalan menjadi salah satu aspek yang kami perhatikan karena jalan juga termasuk salah satu hal yang menunjang ya operasi produksi. Jadi jalan juga akses dari kota ke site penambangan sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang untuk diakses seperti itu, tidak terlalu jauh dan juga tidak memakan waktu yang lama dari pusat kota. Kemudian fasilitas penunjang akan kami jelaskan nantinya. Ini juga fasilitas penunjang yang sangat kami persiapkan dengan detail untuk menunjang operasi produksi. Kemudian rencana dan jadwal produksi juga nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, pengadaan fasilitas penunjang yang kami lakukan yakni yang pertama parking area atau area parkir, kemudian ada jalan tambang yang kami kelola dengan kurang lebih 12,3 hektar dengan ukuran 8.250 meter kali 15 meter. Kemudian sedimen pond, nursery, stasiun pembangkit listrik untuk memasok sumber listrik untuk pertambangan dan juga wilayah Kabupaten Belitung Timur, dan kemudian ada bengkel dan gudang. Nah, untuk rencana produksi kami yang pertama, untuk tahun pertama kami akan melakukan volume tahun pertama itu yaitu 4 juta meter kuadrat, kemudian tahun kedua 3.150 meter kuadrat, kemudian pada tahun ketiga kami lakukan dengan luas 2.160.000, kemudian pada tahun keempat 1.840.000 meter kubik, kemudian pada tahun kelima 1.600.000 meter kubik. Nah, program reklamasi yang kami ajukan pada lahan bekas tambang yang pertama, untuk tahun pertama kami akan melakukan reklamasi pada luas daerah yang terganggu. Jadi pada luas daerah yang terganggu itu kami akan melakukan reklamasi pada blok yang pertama, pada tahun kedua pada blok yang kedua. Demikian juga pada tahun ketiga kami melakukan reklamasi di blok ketiga dengan luas yang tertera pada slide. Kemudian yang keempat juga demikian. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun kelima, pada blok 5 kami akan melakukan reklamasi secara besar-besaran, meliputi juga disposal 10 hektar dan juga stockpile 5 hektar. Nah, revegetasi ini merupakan salah satu program unggulan kami untuk melakukan reklamasi, karena kenapa kita tahu bersama bahwasanya penambangan pasir kuarsa ini menyebabkan kesuburan tanah itu sangat menurun ya. Dengan kata lain akan terjadi degradasi tanah pada saat kami melakukan pertambangan. Untuk
itu kami melakukan revegetasi sebagai bentuk kepedulian kami terhadap lingkungan dan juga untuk reklamasi lahan kritis sehingga bisa menjadi lahan terbangun ataupun menjadi lahan yang dapat berpotensi kembali. Vegetasi ini kami lakukan dengan menanam beberapa jenis tanaman yang kami yakini mampu memperbaiki kualitas tanah. Setelah tanaman penutup tanah atau stockpile yang telah kami kumpulkan ke disposal tadi kami akan kembalikan kembali, kemudian kami akan melakukan sistem pemupukan dan juga penanaman tanaman yang mampu untuk merevegetasi tanah tersebut. Kemudian kami juga mengadakan penanaman atau pengadaan benih atau bibit berupa tanaman sentro, tanaman akasia dan juga sangon dengan perbandingan 1:1. Kenapa kami menyediakan benih-benih yang seperti ini? Karena kita tahu bersama bahwasanya akasia dan juga sangon adalah tanaman khas dari Belitung Timur. Jadi sangat-sangat mudah untuk kami dapatkan dan juga mampu melestarikan cagar alam ya di wilayah tersebut. Kemudian jumlah cover crop yang kami sediakan yaitu 10.000 bibit pada penanaman pertama, kemudian 2.000 bibit pada penanaman kedua dan 400 bibit variasi antara sangon dan akasia. Kami juga melakukan pemeliharaan dengan cara pemupukan dengan durasi 4 bulan saat memupukan. Jadi kita tahu bersama ya bahwasanya program kami ini yang revegetasi ini belum tentu dapat berpotensi ya gitu untuk mengatasi lahan kritis yang terjadi. Untuk itu kami melakukan pemeliharaan dengan cara kami akan melakukan pengawasan per 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan itu 4 bulan pertama kami akan mengawasi dan jika ada tanaman yang tidak subur maka kami akan melakukan sistem pemupukan. Begitu selanjutnya kami lakukan pengawasan ini secara berkala sehingga tanaman tersebut bisa hidup dan lahan kritis tersebut bisa berpotensi kembali. Sehingga kami memiliki target bahwasanya tanaman yang kami tanam itu berhasil tumbuh subur di atas 80%. Nah, demikianlah presentasi dari PT Kuarsa Jaya Mahe. Semoga dari presentasi tentang reklamasi tambang dan pasca tambang melalui perencanaan ini dapat menjadi gambaran dan juga persetujuan yang akan dilaksanakan nantinya dapat bermanfaat untuk lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.